Hello guys, kalian pasti udah tahu kan kalau kerja di kantor itu nggak selalu seindah di film-film, kadang-kadang malah lebih mirip sinetron penuh drama dan masalah. Nah, di video kali ini, aku mau ngomongin tentang drama di kantor yang pasti kalian pernah alami juga. Dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang bikin pengen berhenti kerja, kita bahas semuanya di sini. Tenang aja, aku nggak cuma ngomongin dramanya aja kok. Aku juga bakal kasih tahu kenapa dramanya bisa terjadi, siapa aja yang terlibat, dan yang paling penting, gimana caranya biar kita nggak ikut-ikutan drama. Jadi, siapin minuman dan cemilan favorit kalian, dan tonton video ini sampai habis ya. Oke teman-teman, pertama-tama, kita bahas dulu kenapa sih di kantor itu banyak dramanya. Jawabannya gampang. Karena kantor itu kayak panggung sandiwara, tempatnya orang-orang dengan sifat yang beda-beda ketemu. Coba deh, bayangin. Di kantor ada yang ambisius banget, ada yang santai kayak di pantai, dan ada juga yang hobinya ngegosip. Nah, karena sifatnya beda-beda, sering deh terjadi konflik. Ditambah lagi, kerja di kantor itu kadang bikin stres. Ada deadline yang harus dikejar, target yang susah dicapai, dan kadang-kadang pujian dari atasan juga kurang. Nah, karena sifatnya beda-beda dan kerjaan yang bikin stres, makanya drama di kantor itu gampang banget muncul. Kayak sinetron, makin banyak konflik, makin seru, makin bikin pusing maksudnya. Salah satu penyebab utama drama di kantor adalah persaingan. Persaingan ini bisa muncul dari berbagai hal, mulai dari keinginan untuk mendapatkan promosi, hingga sekadar ingin diakui oleh atasan dan rekan kerja. Coba bayangin, di kantor itu kita kayak lagi lomba lari. Setiap hari kita berusaha untuk menjadi yang tercepat, yang terbaik, dan yang paling menonjol di antara yang lain. Semuanya pengen sampai finish duluan, dapetin promosi, dan dipuji. Setiap orang punya target dan ambisi masing-masing, dan semua itu membuat suasana kantor jadi penuh dengan tekanan. Masalahnya, nggak semua orang mainnya adil. Ada yang menggunakan cara-cara curang untuk mencapai tujuannya, seperti menjatuhkan rekan kerja atau mengambil kredit atas pekerjaan orang lain. Ada yang rela ngelakuin apa aja biar menang, termasuk ngejatuhin teman sendiri. Mereka nggak peduli dengan etika atau moral. Yang penting mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Nggak heran deh kalau kantor sering jadi kayak arena gladiator. Setiap hari, kita harus siap menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan yang datang dari rekan kerja kita sendiri. Contohnya, ada teman kerja yang hobinya ngaku-ngaku kerjaan orang lain. Mereka dengan mudahnya mengambil hasil kerja keras kita dan mengklaimnya sebagai milik mereka. Udah gitu, dia yang presentasi di depan bos, dapat pujian. Sementara kita yang kerja capek-capek cuma bisa diem aja. Rasanya sangat tidak adil, tapi kita seringkali tidak bisa berbuat apa-apa. Atau, pernah nggak sih, ide kamu diambil orang? Kamu sudah berpikir keras mencari solusi terbaik, tapi tiba-tiba ide itu diambil oleh rekan kerja, dan dia yang mendapatkan pujian. Lagi asik-asik mikirin ide, tiba-tiba teman sebelah ngambil ide kita dan dia yang ngomong ke bos. Kita yang sudah berusaha keras jadi merasa sangat kecewa dan marah. Rasanya tuh kayak abis ditipu, sebel banget. Kita merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi rekan kerja kita. Semua ini membuat suasana kantor jadi penuh dengan ketegangan dan konflik. Tapi, di tengah semua persaingan ini, penting untuk diingat bahwa kerjasama dan saling mendukung adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, kita bisa mencapai kesuksesan bersama tanpa harus menjatuhkan satu sama lain. Selain persaingan, salah paham juga bisa bikin drama di kantor. Di lingkungan kerja yang penuh tekanan, komunikasi yang buruk bisa jadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Kadang-kadang, hal kecil kayak salah ngomong atau salah paham sama chat bisa jadi masalah besar. Misalnya, kamu mungkin berpikir bahwa pesan singkat yang kamu kirim sudah cukup jelas, tapi penerima bisa saja menafsirkan dengan cara yang berbeda. Apalagi sekarang, kebanyakan komunikasi lewat chat. Dengan teknologi yang semakin canggih, kita lebih sering berkomunikasi lewat teks daripada bertatap muka. Ini bisa jadi pedang bermata dua. Kadang, nada bicara kita di chat itu susah dimengerti. Bisa jadi terkesan jutek atau nggak sopan, padahal kita nggak gitu maksudnya. Misalnya,
Kamu mungkin hanya ingin menyampaikan informasi dengan singkat, tapi penerima bisa merasa kamu sedang marah atau tidak peduli. Contohnya, pernah nggak sih, kamu dapat chat dari teman kantor malam-malam? Pesan yang datang di luar jam kerja bisa menimbulkan stres tambahan, terutama jika isinya mendesak atau berhubungan dengan pekerjaan. Terus, karena udah ngantuk berat, kamu baru balas chatnya besok paginya. Ini bisa menimbulkan kesalahpahaman, terutama jika pengirim pesan merasa bahwa kamu mengabaikan mereka. Tiba-tiba dia marah, bilang kita nggak profesional lah, nggak sigap lah. Padahal, kita juga punya kehidupan di luar kantor yang perlu kita jaga. Padahal kan, kita juga butuh istirahat. Keseimbangan antara kerja dan istirahat sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Atau, pernah nggak sih, kamu salah kirim pesan di grup kantor? Ini bisa jadi momen yang sangat memalukan, terutama jika pesan tersebut tidak pantas atau bersifat pribadi. Niatnya mau ngirim meme lucu ke teman dekat, malah kepencet kirim ke grup kantor yang isinya bos semua. Situasi seperti ini bisa membuat kita merasa sangat canggung dan khawatir tentang dampaknya terhadap reputasi kita di kantor. Rasanya pengen sembunyi di kolong meja deh. Kesalahan kecil dalam komunikasi bisa berdampak besar, jadi penting untuk selalu berhati-hati dan memastikan pesan kita jelas dan tepat sasaran. Nah, ini dia biang keladi drama yang paling nyebelin, power play. Kadang-kadang, ada atasan yang menyalahgunakan kekuasaannya, bikin suasana kantor jadi nggak enak. Mereka mungkin nggak sadar, atau mungkin pura-pura nggak sadar, kalau sikap mereka itu nyebelin dan bikin anak buahnya tertekan. Contohnya, ada bos yang hobinya ngasih kerjaan mendadak di luar jam kerja. Udah gitu, kalau kita nggak ngerjain, langsung dibilang pemalas. Padahal kan kita juga punya kehidupan di luar kantor. Atau ada juga bos yang suka ngasih komentar pedas kayak sambal. Kritiknya sih membangun, tapi caranya itu loh, bikin kita sedih dan nggak semangat kerja. Intinya guys, power play itu kayak racun. Bisa bikin suasana kantor jadi nggak enak dan nggak sehat. Setelah kita bahas penyebabnya, sekarang kita bahas siapa aja sih orang-orang yang sering bikin drama di kantor. Setiap kantor pasti punya karakter-karakter unik yang bisa bikin suasana kerja jadi penuh warna, atau malah bikin pusing kepala. Siap-siap, karena kamu mungkin bakal nemuin beberapa dari mereka di kantor kamu. Pertama, ada si ambisius. Tipe karyawan yang kayaknya hidupnya cuma buat kerja dan naik jabatan. Mereka ini biasanya datang paling pagi dan pulang paling malam. Mereka nggak segan-segan buat lembur dan ngambil proyek tambahan demi terlihat lebih unggul di mata atasan. Tipe ini seringkali jadi favorit bos, tapi nggak jarang juga bikin rekan kerja lain merasa terintimidasi. Dia selalu berusaha jadi yang paling hebat, walau kadang harus nginjek orang lain. Ambisinya yang besar kadang membuatnya lupa bahwa kerja tim juga penting. Hati-hati sama yang kayak gini guys. Kedua, ada si tukang gosip. Nah, kalau yang ini jagoannya ngegosip dan nyebarin berita-berita yang belum tentu benar. Mereka selalu punya cerita menarik yang kadang bikin penasaran, tapi seringkali nggak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dari gosip pacaran di kantor sampai isu PHK, semuanya dia tahu. Mereka ini biasanya punya jaringan informasi yang luas, dan gak segan-segan buat nyebarin gosip ke seluruh kantor. Hati-hati, karena gosip bisa merusak reputasi dan hubungan kerja. Ketiga, ada si tukang jilat. Tipe karyawan yang jago banget cari muka di depan atasan. Mereka ini selalu berusaha buat terlihat baik di mata bos, bahkan kalau harus menjilat dan memuji berlebihan. Di depan manis banget, tapi di belakang bisa nusuk dari belakang. Mereka ini seringkali jadi sumber konflik di kantor karena sikapnya yang dua muka. Serem banget kan? Selain itu, ada juga si pemalas. Tipe karyawan yang selalu mencari cara buat menghindari pekerjaan. Mereka ini seringkali datang terlambat, pulang lebih awal, dan selalu punya alasan buat nggak menyelesaikan tugas tepat waktu. Mereka ini bisa bikin rekan kerja lain jadi kesal karena harus menanggung beban kerja yang lebih banyak. Jadi, penting banget buat mengenali tipe-tipe karyawan ini, supaya kita bisa lebih waspada dan menjaga suasana kerja tetap kondusif. Nah, itu dia beberapa aktor drama perkantoran yang mungkin kamu temui di tempat kerja. Semoga informasi ini bisa membantu kamu lebih siap menghadapi berbagai karakter di kantor. Tetap semangat dan jaga profesionalisme, ya!
Oke, sekarang kita bahas lebih dalam tentang si ambisius. Dia ini kayak tokoh utama di drama, selalu berusaha jadi pusat perhatian. Apa-apa harus dia yang paling unggul, paling sukses, paling disayang bos. Nggak jarang, si ambisius ini rela ngelakuin apa aja buat mencapai tujuannya. Mulai dari kerja lembur sampai larut malam. Ngaku-ngaku kerjaan orang lain, sampai ngejatuhin rekan kerjanya sendiri. Pokoknya, prinsip hidupnya adalah menang dengan cara apapun. Hati-hati guys, jangan sampai kamu jadi korbannya. Selanjutnya, ada si tukang gosip, biang gosip yang selalu update sama berita-berita terbaru di kantor. Mulai dari siapa yang lagi dekat sama siapa, sampai siapa yang lagi dapat masalah sama bos, semuanya dia tahu. Kadang, informasi yang dia sebar itu bener, tapi seringnya juga hoax. Tapi ya gitu, namanya juga gosip, pasti ada aja yang percaya dan ikut-ikutan nyebarin. Nah, kalau kamu nggak mau terjebak dalam pusaran drama perkantoran, mending jaga jarak sama si tukang gosip ini. Terakhir, ada si tukang jilat, raja ratu drama yang jago banget bersandiwara. Di depan atasan, dia bisa berubah jadi orang paling manis, paling perhatian, dan paling rajin. Tapi, begitu bos nggak ada, dia langsung berubah jadi orang yang berbeda. Suka ngomongin orang di belakang, cari muka, dan ngelakuin apa aja buat dapetin perhatian bos. Nah, kalau kamu punya teman kantor yang kayak gini, mending hati-hati guys. Jangan sampai kebaikan kamu dimanfaatin buat kepentingan pribadinya. Oke guys, ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Tips bertahan hidup di tengah drama perkantoran. Kayak main Among Us, tapi di dunia nyata. Pertama, jaga profesionalitasmu. Ingat, kita ke kantor buat kerja, bukan buat cari musuh. Bayangin, gaji pertama kamu itu kayak tameng. Semakin kamu profesional, semakin kuat tamengmu menangkis serangan drama. Fokus sama tugas-tugasmu, selesain kerjaan tepat waktu, dan selalu bersikap sopan sama semua orang, termasuk si tukang drama. Nggak usah ikut-ikutan nimbrung kalau mereka lagi ngegosipin Pak Bos yang telat datang. Mendingan kamu siapin presentasi yang keren, biar bos kagum dan melupakan gosip murahan itu. Ingat ya guys, profesionalitas itu kunci utama. Kayak naik gunung, fokus aja sama puncak, jangan peduliin gangguan di tengah jalan. Kedua, hindari gosip kayak kamu menghindari mantan yang tiba-tiba ngechat minta balikan. Gosip itu kayak virus, cepat banget menyebar, dan bisa bikin suasana kantor jadi nggak enak. Kalau kamu denger ada yang lagi bisik-bisik di pantry, pura-pura aja nggak denger. Pasang earphone, setel lagu dangdut koplo keras-keras, biar mereka mikir kamu lagi fokus kerja. Dan yang paling penting, jangan pernah ikut-ikutan nyebarin gosip. Sekalipun kamu tergoda, ingat aja karma itu nyata. Bisa-bisa kamu yang jadi target gosip selanjutnya. Ingat guys, jadilah ninja anti gosip. Diam-diam menghanyutkan, maksudnya diam-diam bekerja dan berkarya. Ketiga, bangun pertemanan yang positif. Kayak main game, kamu butuh tim yang solid buat ngalahin monster-monster drama. Cari teman kantor yang sefrekuensi, yang bisa diajak kerjasama, dan yang bisa diajak curhat tapi nggak ember. Teman yang baik itu kayak oas di padang pasir. Mereka bisa ngasih semangat pas kamu lagi sedih, ngasih solusi pas kamu lagi pusing mikirin kerjaan, dan yang pasti, bisa diajak ngopi bareng pas jam istirahat. Ingat guys, nggak ada manusia yang bisa hidup sendirian. Carilah teman yang bisa diajak berjuang bersama, menghadapi segala drama perkantoran dengan penuh tawa. Terakhir, bicara langsung. Kalau ada masalah sama rekan kerja, jangan dipendam sendiri. Ajak ngobrol baik-baik, cari tahu akar masalahnya, dan temukan solusinya bersama. Ingat guys, komunikasi itu kunci. Tapi ingat, komunikasinya yang elegan, jangan kayak orang lagi berantem di pasar. Jadi, itu dia. Sekarang kamu udah tahu kenapa drama di kantor itu ada, siapa aja pelakunya, dan gimana cara bertahan tanpa harus resign. Intinya, hadapi drama perkantoran dengan senyuman, pikiran positif, dan segelas kopi susu kesukaanmu. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur. Kalau kamu punya cerita seru soal drama di kantor, tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.